Saya ajarkan kepada Bapak Ibu, sebenarnya ini firman sudah disampaikan kemarin hari Sabtu oleh Saudara Alex. Dibukakan semua, cuma di dalam doa pagi, cuma sayang hanya 4 orang saja yang ada. Saya, Pak Toga Sirait, saya sekeluarga, Pak Toga Sirait, Pak Daniel, dan juga Alex, dan Ibu Naomi sambil masak-masak. Itu saja, yang lain tidak ada. Ya, maklumi ada yang dalam perjalanan ke gereja untuk mau bekerja. Hanya itu saja. Saya pikir, iya ya, ini perlu kita beritahukan kepada jemaat Tuhan. Ini ajaran yang baik. Kita jadi manusia harus tahu berterima kasih. Karena zaman sekarang ini manusia akhir zaman sudah tidak tahu berterima kasih lagi. Tidak tahu berterima kasih. Ya, di dalam 1 Timotius 3 ya, tentang akhir zaman, orang sudah tidak pernah mau berterima kasih lagi. Tetapi biar kita ajarkan jemaat-jemaat ini tahu berterima kasih. Karena tahu berterima kasih kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ya, tetapi kalau kepada Tuhan saja kita tidak tahu berterima kasih, apalagi kepada manusia. Nah, mari kita baca. Mazmur 105 ayatnya yang pertama. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Ayatnya yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. 2, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah 3, bermegalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. 4, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. 5, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Tambah 1 ayat lagi, ayat 6 ya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita jadi anak-anak Tuhan yang ada pagi hari ini, yang sudah membaca, mendengar, dan merenungkan. Itu yang paling penting. Kalau kita diajarkan untuk membaca, suruh mendengar, dan merenungkan, kita tidak mau, yang rugikan kita. Ya. Tetapi kalau kita diajarkan kepada kita, mari kita membaca, kita mendengar, dan melakukan, yang untungkan kita. Ulangan 28 ayat pertama. Yang untungkan kita. Coba, Ulangan 28 ayat pertama. Ulangan 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tetapi di dalam ayatnya yang ke-15, ya, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala, dah enak ya, kutuk. Orang kalau hidup di dalam kutukan dah enak. Ya, memang orang katakan, Pak, kutuk itu sudah ditanggung semua di kayu salib sama Tuhan. Ya, sudah memang tidak ada. Tetapi kalau kita mendengar firman Tuhan dan kita tidak mau lakukan, apa yang dinasihati, apa yang dibicarakan, tidak mau kita lakukan, Tuhan katakan, kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Dah enak. Dah enak kalau kita hidup seperti itu. Tapi saya percaya, kita masih ada pengharapan. Kita belajar mendengar firman Tuhan dan kita melakukan dan kita taati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita
Ya, agar supaya kita memuji-muji Tuhan atas segala perbuatan Allah di masa lampau, masa lalu. Ya, hari ini tanggal 29 bulan 12. Sekali lagi, hari ini perlu kita ingatkan tanggal 29 bulan 12, 30, 31. Tanggal 1 sudah kita masuk di dalam tahun yang baru. Nah, sekarang bagaimana? Tanggal 29 Tuhan ajarkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita agar supaya kita jadi anak-anak Tuhan seperti pada waktu 2000 tahun yang lalu bangsa Israel. Ya, mereka diizinkan untuk keluar dari Mesir. Ya. Dan kita melihat waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan sudah memberkati kepada mereka. Baru keluar kurang lebih 2 juta orang, Tuhan memberkati dari tetangga-tetangga, memberikan kepada mereka emas. Mereka bawa pergi. Dan mereka mengucap syukur dengan senang. Tetapi pada waktu di dalam perjalanan, ya, di situ mereka diizinkan, ya, diizinkan menghadapi cobaan-cobaan. Mereka tidak bisa mengucap syukur. Padahal perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa kepada mereka. Allah campur tangan. Ya. Pada waktu malam dingin ada tiang awan. Ya, tiang api. Pada waktu siang panas tiang awan. Tuhan menyertai kebutuhan-kebutuhannya dicukupkan semua. Diajarkan Tuhan. Agar supaya bangsa ini mengucap syukur. Tetapi kita melihat bangsa Israel ini. Mereka bukan mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Keajaiban-keajaiban Tuhan. Ajaib kan? Coba bayangkan. Mereka berangkat pada waktu itu tidak bawa apa-apa. Hanya mungkin satu orang membawa emas sekian banyak. Yang diberikan oleh tetangga-tetangganya. Tapi mereka tidak bawa apa, tapi mereka bisa jalan. Ya, di dalam perjalanan kurang lebih 2 juta orang, Tuhan cukupkan semua. Cuma hanya diizinkan mereka ada di dalam cobaan-cobaan. Ini untuk memproseskan kehidupan mereka. Tapi mereka tidak mau. Mereka berontak, mereka bersungut-sungut, mereka marah. Tapi kita belajar. Ada 1-2 orang, Yosua dan Kaleb, yang punya hati, yang punya kasih karunia, dapat kasih karunia, dia bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga dia di dunia disertai Tuhan dan juga di akhirat disertai Tuhan. Sama juga kita, jadi anak-anak Tuhan. Selama 1 tahun ini, ya. Tinggal 3 hari saya hitung. Bagaimana? Coba kita renung sejenak. Ada campur-campur tangan Tuhan yang Tuhan buat kepada kita. Minggu lalu, waktu saya khotbah, saya ada berbicara, mohon maaf, saya sadarkan kepada saudara Eksan, San, anakmu sudah menikah, 1 sudah jalan dulu. Bersyukur kepada Tuhan. Ya kan? Semua sudah berjalan dengan baik. Tuhan, terima kasih. Pada waktu itu saya mendengar si Feli berkata begini. Ya, waktu mereka masih sekolah minggu sama-sama, sudah SD, SMP, mereka bertiga, dia, Kesia dan Vina. Ya, dia, Kesia dan Vina. Dan Feli mengatakan begini, mungkin saya yang paling ke belakang untuk menikah. Karena dia berpikir pengharapan ini tidak ada. Mungkin saya yang sendiri paling ke belakang. Tapi maka itu waktu mereka pergi ke pesta, 2 orang ini, Kesia dan Vina, Vina sempat nangis. Ya, dikorek sama Kesia. Kenapa kau nangis? Saya ingat kata-kata Feli. Dia bilang, saya mungkin yang paling terakhir. Kalian ini dua-dua akan lebih duluan. Saya paling terakhir. Tetapi kita melihat Tuhan buat kepada dia. Dan dia sudah menikah. Disitulah Vina, Kesia berpikir, iya. Sebab Tuhan itu baik
Kita berdoa di dalam pernikahan mereka, langgeng, baik-baik semuanya. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita harus bersyukur ya atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, kalau bersyukur kepada kebaikan-kebaikan Tuhan, apa yang kita buat? Tuhan Yesus sudah datang, baru saja kita memperingati hari kelahiran Tuhan. Ya, Dia datang ke dunia menyelamatkan kita. Kita jadi orang harus tahu berterima kasih. Apa yang kita harus berbuat? Kita belajar dari orang Majus. Mempersembahkan itu yang kudus. Ada puji-pujian dan berdoa sama Tuhan. Dan berusaha hidup ini berkenan. Kita belajar. Kita juga disuruh kepada Rasul Paulus seperti jemaat di Roma. Ya, aku menasihati kamu. Persembahkan hidupmu yang kudus. Kita harus mempersembahkan hidup kita ini. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan ajarkan kita belajar mengucap syukur. Baik dan tidak baik. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik dan tidak baik. Pagi hari ini kita masih diberikan nafas. Ucap syukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Ada orang yang sudah tidak diberikan nafas lagi. Dia sudah ada di 1x2. Ya, kita tidak tahu kehidupan mereka di atas. Mereka tutup mata di dunia bagaimana. Tadi saya sempat berbicara dengan Josi. Josi ini kan sekarang kalau lagi sekolah Alkitab. Saya mau melihat bagaimana pengertian tentang firman Tuhan yang ada. Saya mulai melihat bagaimana pengertian firman Tuhan yang ada. Dan dia, saya percaya Tuhan sudah pilih dia menjadi hambanya. Bagaimana? Saya ajak berbicara kepada dia. Josi, kamu belajar firman Tuhan sudah banyak. Bagaimana kamu melihat? Ya, orang untuk masuk surga bagaimana? Dia katakan kepada saya, Om, orang yang keras hati. Sekali lagi, Om, orang yang keras hati. Artinya keras kepala. Tidak akan masuk dalam surga. Meskipun dia datang ke gereja, dia melayani, tetapi sifatnya keras itu masih ada. Saya tanya, dasar apa engkau berbicara seperti ini? Dia bilang bangsa Israel. Kan mereka sudah diselamatkan keluar. Tapi mereka keras. Diomongi, dinasihati sama Musa. Tidak mau. Keras hati. Tidak mau. Bagaimana Om? Mereka kan mati di padang gurun. Oh, jadi orang kalau keras hati ini tidak masuk surga. Iya. Bagaimana? Kamu ini kan sekolah. Dia bilang Opa Sam. Yang mengajar sama dia gurunya Sam Sokota. Opa Sam dia bilang. Dia mengajarkan kepada kita, dia tekankan kepada kita. Kita jadi anak-anak Tuhan harus berubah. Dia injili saya lagi. Harus berubah. Sifatnya harus berubah. Karena Yesus sudah lahir ada di dalam kehidupan kita harus berubah. Tetapi kalau kita tidak berubah. Bagaimana? Kita jadi orang keras hati. Tidak mau dengar-dengaran. Tidak mau taat. Tidak ada tempat di kerajaan surga. Atos le ngomongnya. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya coba tanya dulu. Saya bilang bagaimana? Kalau kau lihat Om ini bagaimana? Kau harus mengatakan Matius 5 ayat 37. Ya dikatakan ya, tidak dikatakan tidak. Om ini kira-kira kau lihat bagaimana? Ya, saya bilang kau menilai sendiri. Ya pasti Om berusaha jadi contoh, jadi teladan, jadi seorang hamba Tuhan. Bagaimana? Ya puji Tuhan dia bilang. Om masih pun sudah dibawa sama Tuhan, naik di atas tetap mempunyai satu kerendahan hati. Apa yang Tuhan suruh sama Om tetap jalan. Kalau Om keras kepala, Om pasti tidak mau. Om tantang. Ya. Kamu melihat tante bagaimana? Oh kalau tante, ya sudah, luar biasa. Nah tante, ya gitu loh. Bagaimana kalau kau lihat Om punya anak-anak? Wah kalau Andre luar biasa. Kalau Kesia,
Why something wrong? Dia bilang begitu. Loh, jadi Kesia ini jelek? Dia bilang, Hafiz kamu. Tidak loh om, tidak loh om. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan ajarkan kepada kita, jadi anak-anak Tuhan, kita belajar mengucap syukur. Kita merenungkan di dalam tahun 2024. Di hari-hari yang terakhir kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan buat sama kita dan yang belum Tuhan buat. Mungkin kita bertanya, Tuhan mana? Saya sudah lakukan begini, saya sudah lakukan begini. Kenapa saya kok masih tetap seperti ini? Ya. Selamanya semua berbicara, bukan kita diberikan kekayaan, kita dilimpahkan harta, itu adalah berkat, tidak. Ingat, berkat itu ada dari Tuhan dan juga berkat dari dunia. Ya. Iblis juga menawarkan berkat kepada Tuhan. Ya. Kau sembah saya, itu seluruh yang ada di bawah itu milikmu. Ada berkat dari Tuhan, ada berkat dari dunia. Orang yang mendapatkan berkat dari Tuhan itu orangnya rendah hati, nurut, taat dan setia. Orang yang diberkati daripada dunia, orangnya tidak rendah hati, tetap keras kepala. Dan dia membayangkan kalau saya diberkati, saya ini benar, saya lakukan ini, kau harus begini, dan kesombongan jumawanya itu ada. Maka itu pagi hari ini, mari kita disuruh merenungkan ya tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah buat kepada kita. Belajar ini, saya belajar ini, saya merenungkan tentang diri saya. Tentu saya dengan istri tidak bisa bergandengan sama-sama untuk pergi ke surga. Tidak. Kalau kita di dunia, oke. Kalau saya jalan yang benar, istri pasti nurut. Ya, keciprat. Saya jalan yang benar, anak-anak pasti keciprat. Tapi kalau saya jalan tidak benar, ya sudah, semuanya tidak akan keciprat. Maka itu mari kita merenungkan baik-baik. Di dalam 1 tahun ini, sambil kita merenungkan, Tuhan, kok saya seperti ini ya? Kok hidup saya ini seperti ini ya? Ya, kita periksa kenapa, ada apa. Itu paling gampang. Kalau kita tahu ada kesalahan-kesalahan, cepat kita berbalik. Tapi jangan kita keraskan hati, cepat kita berbalik. Tapi kalau ini kita sudah hidup di dalam dunia dan kita melihat ada penyertaan-penyertaan Tuhan, ada pertolongan-pertolongan Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan yang Tuhan buat, ya sudah. Saya bersyukur dulu sama Tuhan, dulu tangan saya ini tidak bisa naik, frozen shoulder. Ya. Kakak saya habis uang, tapi dia ada pakai asuransi, sampai di Malaysia mungkin 300 lebih juta dan sampai sekarang masih begini. Ini saya tanpa obat. Tuhan masih izinkan semua seperti ini. Ini adalah pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan kasih kepada kita sehat, ya puji Tuhan. Bahkan juga Tuhan berikan di dalam Yeremia 29. Ayatnya yang ke-11 bagian B. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan saya merasakan kedamaian yang ada, sukacita yang ada. Dan senantiasa berharap, punya pengharapan kepada Tuhan ada. Maka itu Bapak Ibu, saya bersyukur kepada Tuhan. Untuk saya dulu. Ya. Kalau untuk istri saya, nanti dia sendiri. Dengan Tuhan. Kalau untuk anak saya, nanti anak-anak saya sendiri. Keajaiban-keajaiban Tuhan yang Tuhan buat kepada kita. Maka itu kita firman Tuhan menghimbau agar supaya apa yang dikatakan tadi di dalam ayat 4, carilah Tuhan dalam kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ya. Saudara Alek mengatakan, Pak, kita jadi manusia tahu mengucap syukur. 1 tahun Tuhan sudah tolong kepada kita. Ya, harus kita tahu itu Alfa dan Omega. Akhir
dan awal. Ya, Alfa dan Omega, akhir dan awal. Awal dan akhir. 1 tahun ini gereja adakan ibadat tutup tahun. Orang yang mengerti firman Tuhan, dia datang sama Tuhan. Tanggal 31. Dia datang kepada Tuhan, ucap syukur, Tuhan terima kasih. Itu manusia tahu terima kasih. Dan tanggal 1 ada perjamuan kudus, dia datang sama Tuhan, ucap syukur sama Tuhan. Itu orang yang tahu terima kasih. Jangan kita melihat di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayatnya yang kedua, coba kita lihat. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jangan kita serupa seperti dunia ini. Oh, tanggal 31. Mau pergi dulu makan-makan, pungno. Saya ingat almarhum Bapak Samuel Karto. Pungno, dia bilang, pumpung ono. Ada yang undang makan, tinggalkan ini. Ibadah ini tinggalkan. Lebih baik kita jalan-jalan. Itu orang yang rohaninya tidak bagus. Ya. Umatku binasa karena tidak mengerti isi Alkitab. Dahulukan Tuhan. Ya. Tanggal 31 Tuhan sudah tolong kita selama 1 tahun. Kita datang mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Di mana engkau digembalakan, di mana engkau bertumbuh. Bangsa Israel pada waktu itu dibicarakan kepada Musa, mereka tidak mau, mereka tolak, mereka bersungut-sungut sehingga diizinkan mati di padang gurun. Tapi ada Yosua, Kaleb, waktu dibicarakan sama Musa, mereka terima dan tanggal 31 kita datang kepada Tuhan. Ya, apapun yang harus kita hadapi, tidak. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Itu tidak. Barusan hari Sabtu, waktu Alek khotbah, dia bilang, saya ini merenungkan hari Kamis sebenarnya kan ada doa malam. Ada doa malam, tapi kenapa kok gereja kok ditutup, kok dengaran tutup. Sampai kita berpikir mau ibadah. Ya, mau ibadah tetapi tidak ada ibadah. Ya sudah, saya tarik istri saya, mari kita beribadah. Saya berpikir betul ya. Andre, kenapa waktu kau tutup hari Kamis itu ibadah, engkau tidak omong dan saya juga lengah. Benar ya. Kenapa? Ya. Tidak ibadah. Hari Kamis kenapa tidak ibadah? Ya. Sedangkan untuk kasih makan orang saja terus dijalankan. Tapi ibadah kenapa tidak? Saya pikir iya benar ya. Tuhan pakai dia untuk berbicara. Tadi waktu saya lihat, loh Ale kok belum datang ya? Ya, ini mungkin dia tidak ibadah lagi. Loh, hari Sabtu baru dia ibadah, baru menyampaikan ini. Kadang waktu kita sampaikan ketemplak juga untuk kita. Ya, ketemplak untuk kita. Kadang Bapak Ibu ngomong itu enak. Untuk menjalankan itu berat. Karena tantangan iblis bilang engkau boleh berkata. Tetapi bisa kau jalankan dah. Sampai Josi tadi bilang, Om, itu Om Alek baru datang. Ya, saya pikir, ya benar. Kadang Bapak Ibu kita manusia tidak ada yang sempurna. Ya, tidak ada yang sempurna. Maka itu mari, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo. Ya, kita diajarkan hari ini
Mengucap syukur di masa lampau Tuhan sudah adakan. Kemarin Tuhan sudah adakan mujizat. Kemarin dulu Tuhan sudah nyatakan mujizat. Mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban Tuhan buat. Seperti apa yang dikatakan Cinyo, 10 panti kita berikan makan. Kok enteng ya? Jujur Pak Herman, saya sudah takut. Bagaimana cara saya jalankan ini? Sampai saya pikir-pikir, saya alasan sakit dulu. Gini-gini, tidak, saya harus jalankan. Ternyata saya jalankan enteng, karena apa? Penyertaan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan ajarkan kepada kita, agar supaya senantiasa hidup kita ini sudah belajar dari bangsa Israel. Jangan kita ikut yang salah. Jangan, kita harus tahu mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita melihat Mazmur 103 ayatnya yang kedua. Mazmur 103 ayatnya yang kedua. Apa yang dikatakan Raja Daud? Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Kadang kita jadi manusia sudah lupa, ya, sudah lupa atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah buat kepada kita. Jadi Bapak Ibu, kalau sampai saat ini hidup kita dijanjikan di dunia dan di akhirat, Tuhan menyertai dan menolong dan memberkati. Kalau sampai saat ini di dalam dunia kita masih ada di dalam posisi yang bawah, sambil kita periksa diri, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Ya, Tuhan bilang tunggu waktunya, ucap syukurlah kepada Tuhan. Tetapi kalau kita hidup ini di luar dari jalannya Tuhan, sehingga seperti itu. Atau Tuhan berpikir, orang ini bisa enggak saya angkat kepada dia, dia masih tetap rendah hati apa tidak? Atau saya angkat kepada dia, dia sudah lupa. Ya, Tuhan tidak pernah salah. Maka itu apa yang dikatakan Raja Salomo, Tuhan jangan berikan saya kaya terlalu, jangan berikan saya miskin terlalu, tengah-tengah saja. Tetapi Raja Salomo diberkati sama Tuhan dengan begitu luar biasa, dia sempat jatuh. Itulah manusia, lupa atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya senantiasa berbicara, saya menasihati kepada anak-anak saya. Kamu jangan lupa kebaikan Tuhan ya. Pada waktu kamu susah, kamu jengking sama Tuhan. Pada waktu susah, kamu menangis sama Tuhan. Pada waktu Tuhan sudah tolong kepada kamu, kamu lupa sama Tuhan. Saya senantiasa berbicara di dalam bahasa Mandarin. Fan mian ucing itu menceritakan orang itu tidak baik. Fan mian ucing itu artinya orang itu tidak baik. Dia lupa kebaikan Tuhan. Dia lupa kebaikan Tuhan. Itulah manusia. Maka itu Tuhan Yesus datang ke dunia. Kalau Tuhan Yesus sudah datang ke dunia dan dia hidup di dalam kehidupan kita, kita menjadi terang. Dan kita sudah tidak lupa lagi. Atas kebaikan-kebaikan Tuhan, kita terus berbuat bagaimana untuk menyenangkan hati Tuhan. Mur itu menceritakan menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Kita tidak lupa di dalam segala hal. Dan ini tidak dapat semua orang. Tidak dapat semua orang. Maka itu kalau Bapak Ibu, kalau sampai saat ini, ya, kita masih ada di bawah terus, jangan sampai kita lupa. Dan juga kalau kita sudah dapat kerjaan, sudah dapat apa, kita sudah lupa sama Tuhan. Kita lebih duluan kan sama dunia ini. Tuhannya kita kesampingkan, jangan. Dahulukan itu Tuhan. Kalau iman kita percaya, rohani kita bagus, dahulukan itu Tuhan. Kalau kita dahulukan Tuhan, Tuhan juga dahulukan kita. Dan kita melihat Kolose 3 ayat 24. Kalau kita dahulukan Tuhan, Tuhan sendiri akan mendahulukan kita.
Dia akan memperhatikan. Kolose 3 ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Dari Tuhan. Hari tanggal 26, Andre bilang sama saya, Papa, kita harus membayar internet ini. Internet ini kita tidak beli dengan bulan-bulanan, tetapi satu kali global 1 tahun. Ya, kalau bulan-bulanan mungkin bayar lebih tinggi, kalau 1 tahun langsung bayarnya lebih ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi-pagi dia bilang, Papa ini harus bayar ini Papa. Ya, tapi pagi-pagi dana tidak ada. Ini loh yang saya mau bagi. Ini bukan menceritakan pengajaran kemakmuran, tidak. Tapi karena kita ada di dalam jalannya Tuhan. Ya, kita ada di dalam jalan Tuhan. Pada waktu butuh bayar internet ini. Di situ saya pikir mau berharap, Tuhan bilang terkutuklah berharap kepada manusia. Kita berharap sama Tuhan. Nanti Tuhan akan memakai orang yang bisa dipegang hatinya untuk jadi berkat. Ya. Tapi di situ Bapak Ibu selesai ibadah pagi. Saya keluar, tiba-tiba Tuhan taruh hikmat kelakukan ini. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jam 8, setengah 9 itu dana sudah kirim. Sudah kirim. Tetapi waktu sudah kirim untuk membayar internet saja. Untuk membayar internet saja. Tetapi pada waktu siang kita membutuhkan hari Kamis itu membutuhkan ke pasar. Untuk membeli bahan-bahan yang diperintahkan sama Tuhan. Ya, sudah pas untuk bayar internet selesai. Ya sudah, Tuhan tidak suruh saya gerak apa-apa, ya sudah saya biarkan saja, saya berdoa. Ada dana saya pergi, tidak ada dana saya tidak pergi. Tidak ada dana, Tuhan suruh sama saya kemana, ya saya bicara. Kalau tidak ada dana, ya sudah. Tapi saya berdoa, selesai berdoa, saya biasanya setiap siang saya mesti istirahat. Ambil setengah-setengah jam, satu jam saya istirahat. Ya, saya bangun istirahat Bapak Ibu, saya buka HP saya. Ada satu, ya orang ini kirim dana. Dia hanya menuliskan, Om, ini ada berkat. Saya buka Bapak Ibu, jumlahnya cukup besar dan dana itu kami ambil. Ayo kita ke pasar, beli apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan. Beli untuk hari Sabtu semua, Tuhan cukupkan semuanya. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan cukupkan semua. Saya bukan mengajarkan kemakmuran Bapak Ibu, tapi karena ketaatan kita, karena kesetiaan kita, kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, saya lakukan. Dan saya melihat mujizat demi mujizat, keajaiban dengan keajaiban Tuhan buat. Dan saya rindu, ini saya offerkan kepada Bapak Ibu. Kemarin saya berbicara dengan saudara Alex. Om semestinya gembala bagaimana anak-anaknya harus mendapatkan ini. Tapi jangan sampai gembalanya begini, anak-anaknya susah semua. Karena apa? Tidak ada ketulusan dalam hati. Maka itu pagi hari ini kita berdoa sama Tuhan. Ini masa yang lampau kita sudah jalankan. Bagaimana kita secara pribadi dengan Tuhan teristimewa, kita bersyukur dulu masih diberikan napas. Tadi saya tanya kepada Josie, kamu sekolah Alkitab, bagaimana kamu lihat yang ini. Nggak gena Pak. Ya, ini nggak gena ini Pak. Lihat ininya, wes nggak gena kabeh on. Ya. Karena apa? Didiknya yang tidak benar. Karena dia sekolah Alkitab, dia mulai belajar. Kalau engkau bagaimana Josie? Kira-kira kalau kau diberikan berkat luar biasa, ada di kamu sudah naik, kamu angkat kepala apa tidak? Ya manusia bisa jatuh Om.
Ya kalau bisa jangan dulu Om. Kuatkan dulu sama saya dasar daripada saya binasa. Ngerti. Dia sudah diizinkan sekolah 2-3 tahun. Yang ngajar Om Sam, dia bilang Sam Sokota yang ngajar. Pengajarannya yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita pagi hari ini. Bagaimana kehidupan kita. Dan ke depan ini ada pengharapan. Yeremia 29 ayat bagian B. Pengharapan ke depan itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Kemarin teman saya ajak sama saya, ayo kita pergi makan. Adalah, saya mesti pulang, saya mesti mau urus dulu. Semua ini pelayanan-pelayanan saya mesti ada. Sudahlah, dia bilang, kamu selama Sabtu saya ajak sama kamu, mesti saja kamu begitu. Ya saya bilang gimana, saya bilang, saya punya tanggung jawab. Ya sudahlah, dia bilang tutup tahun kan, saya undang sama kamu makan. Pikir orang ini baik dan lain-lain, ya sudah, tutup tahun kita pergi makan. 4 orang kita pergi dengan satu bapak umur 87 tahun, yang satu umur 65 tahun, sebaya dengan saya, yang satu 67 tahun. Mereka semua itu sama-sama bekerja dan punya perusahaan pabrik. Yang satu ini 67 tahun, dia pabrik emas yang ada di Rungkut. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu kita ngomong-ngomong, kita makan, mau makan kemana, mau makan kemana. Cuma saya minta Bapak Pendeta jangan ikut bayar, dia bilang. Yang pabrik emas ini. Jangan ikut bayar, tidak boleh. Kita harus undang sama Bapak Pendeta. Ya baik, terima kasih. Sudah makan, mereka cari satu tempat makan, duduk di lantai atas ngobrol. Makan ringan-ringan, makan. Dan dia menceritakan. Dunia ini sekarang dia juga sarjana hukum. Anaknya pengacara. Dunia ini sekarang wes bobrok, dia bilang. Ya, kita harus banyak hati-hati. Kita melihat sekarang, dia bilang. Teman-teman kami banyak dikejar pajak. Dan mereka dituntut harus membayar sekian banyak. Tapi kalau argumentasi kita tidak bisa, kita kena. Ya, ditanya sudah yang teman-teman yang lain, bagaimana kamu? Dia bilang, saya punya accounting sendiri, sudah saya bayar, mereka yang tangani, saya dah ikut-ikut. Kedua, omong tentang itu. Yang kedua, berbicara, sekarang ini jahat-jahat. Kita melihat apartemen-apartemen. Ya, waduh, waktu omong apartemen, banyak orang mengeluh. Iya, dia bilang. Mereka suruh kita bayar. Habis sudah bayar uang sekian banyak, apartemennya belum dibangun. Kita minta uang sama dia kembali, mereka tidak mau kasih. Mereka bilang, loh kamu sudah bayar? Ada, dia bilang, saya beli satu apartemen 1,8 M. Saya sudah bayar uang 50%. Dan sekarang belum dibangun, saya minta kepada mereka, mereka minta. Yang 50% yang saya bayar, itu dipotong 50% lagi. Habis dipotong 50% lagi baru dia bayar. Loh, tapi kan mereka yang salah. Mereka sudah terima uang ini, mereka belum bayar. Jahat, dia bilang. Percuma kamu pakai ini, nanti percuma ada guna. Mau pakai tenaga ini untuk datang, percuma semua. Ya. Semua ini main ini. Jadi bagaimana? Sudahlah. Kau pergi saja. Berapa yang dia mau kasih pulang sama kamu kau ambil. Asal dia kasih kontan. Tapi kebanyakan dia bilang dia mau kasih pulang dan dia cicil lagi. Dia cicil lagi. Untuk kasih pulang. Ini dia bilang, dunia ini sekarang sudah bobrok, dunia ini sudah rusak. Saya belajar, saya renungkan, pengalaman-pengalaman yang ada kan kita perlu tahu. Kita bagikan kepada jemaat, supaya jemaat juga harus tahu. Bahwa dunia ini seperti ini. Tadi malam saya kirim ini video, bagaimana terjadi puting beliung di Hong Kong katanya. Mereka ngomong di Hong Kong. Habis saya kirim, ada yang jawab sama saya. Langsung jawab. Iya Pak, dunia ini sudah tua.
Ya, sudah tua, ini baru awal. Ini hujan ini sekarang ini baru mulai, sudah seperti ini. Kita harus banyak berjaga-jaga. Akan terjadi semua ini, tetapi kita berjaga-jaga. Kalau kita berjaga-jaga, kita ada di dalam pagarnya Tuhan. Tuhan akan pagari kita. Saya pikir-pikir betul. Berjaga-jaga itu apa? Seperti 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Yesus ada di dalamnya, tetapi Roh Kudus sudah tidak ada. Pada waktu Tuhan datang, mereka mau bingung cari minyak. Maka itu kita harus komplitkan semua kehidupan kita ini. Pak, bagaimana Pak kita komplitkan Pak? Ya, wong kita setiap hari hidup kayak dikejar setan. Tidak. Bapak Ibu, kalau kita ada di dalam kebenaran, hidup kita tidak akan dikejar. Hidup itu seperti dikejar setan. Loh kok bisa Pak? Ya benar saya bilang. Saya senantiasa berkata kepada Bapak Ibu, ya, saya ini punya beban ini sangat berat. Sangat berat, terlalu berat. Tapi saya tidak pernah merasakan hidup saya ini seperti dikejar setan. Saya santai, setiap hari saya bersuka cita. Ya. Oh, Bapak ada jemaat. No. Ya. Jemaat Tuhan izinkan untuk saya bimbing supaya mereka jadi benar. Itu saja. Ya. Bapak punya teman banyak. No. Teman saya tidak ada satupun. Tetapi Tuhan itu punya banyak cara. Karena apa? Coba kita melihat Amsal 21 ayat 1. Amsal 21 ayat yang pertama dikatakan di sini. Hati raja. Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat 30 ya. 29 atau 30 ya, orang yang tidak mengenal Allah Tuhan pakai. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia, huruf besar, Tuhan inginkan. Tuhan bisa memakai hati kita. Ini berkat, bawakan kepada orang ini. Ini berkat, bawa kemana ia inginkan. Hati raja. Tuhan bisa pakai, dia pegang. Seperti saudara Anda bilang, orang yang sudah dipegang hatinya. Kemana? Dia tunjuk. Bapak Ibu. Tuhan lihat, oh anak ini ya. Bagus ya, dia setia ya, dia takut sama Tuhan ya. Kemana dia? Tadi saya bilang sama Josi, Om bingung ya, mau kasih apa sama kamu Josi? Oh dah Om, dia bilang, saya yang harus kasihkan Om. Papa mama yang harus kasihkan Om. Karena Om hamba Tuhan, ya dah boleh Om. Om doakan. Setiap tahun papa mama ada undang Om makan. Tapi Om doakan supaya ada. Saya bilang tidak usah, kamu mau apa? Saya serius, saya buka saya punya jam tangan ini. Kamu ambil ini. Tidak Om, saya sudah punya. Saya bilang kalau kamu mau kau ambil ini. Sudah Om, saya sudah punya ini, sudah ada dia bilang. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemana mau dialirkan? Tuhan lihat siapa ya yang mau dialirkannya. Ini ya, kasih siapa ya, kasih siapa ya, kasih siapa ya. Tuhan yang pegang hati kita. Berkat itu juga semua Tuhan yang pegang. Asal kita senantiasa hidup membawa mur berkenan kepada Tuhan. Membawa mur berkenan kepada Tuhan. Barusan saya dapat apel 1 dos besar. Waktu dapat apel 1 dos besar, tiba-tiba saya ingat ini kurma banyak. Kurma banyak harus dimasukkan di dalam plastik. Sekarang Tuhan izinkan Ibu Evi punya tugas untuk isi kurma di dalam plastik. Ya, plastiknya Ibu Evi yang beli sendiri, dia harus korban. Ya,
Nah di situ waktu saya suruh sama dia, Bu Evi, saya bilang bisa tolong ambil kurma ini. Ya mana Hendrik? Hendrik saya tidur Om. Ya kasih bangun sama dia. Anak begini umur jam 10, jam 9 masih tidur. Kasih bangun, perlu ambil air siram sama dia. Ya Hendrik datang. Tiba-tiba waktu Hendrik datang, saya bilang Hendrik, kamu mau apel? Ya, mau Om, dia bilang gitu. Dia ambil 1 dos besar itu dia pilih. Wih Hendrik, kok pilih yang besar-besar ya? Iya Om kan suruh sama saya. Berapa biji Om suruh, saya ambil berapa biji, saya pilih yang besar-besar. Ya, dia sudah pilih, semua selesai. Tiba-tiba waktu hari Sabtu Tuhan ingatkan kepada saya. Ingat ya, ini ada anggur, ini ada apel, dan lain-lain sian, ini ada pisang, ini ibu-ibu sedang bekerja, kasih mereka makan. Suruh mereka bawa pulang, ini apel. Bawa pulang makan ini pisang, anggur. Tadi pagi saya tanya, bagaimana pisang? Oh makan, anggur makan, anggur murcat, makan. Jadi saya bilang masih ada lagi, habis saya sudah kasihkan semua. Kamu yang suruh, karena Tuhan yang suruh. Maka dialirkan di mana ia alirkan. Semua itu dari Tuhan. Tidak bisa kita dengan kita punya kemauan sendiri. Maka itu pagi hari ini, ayo. Kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita sudah merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Selama 1 tahun Tuhan buat apa sama kita? Kemarin Alex dia duduk dengan saya, dia saksi. Om meja TV, saya kepingin Om. Saya kepingin meja TV, tapi meja TV ini harganya 20 juta Om. Wah, tapi pikir-pikir ini 20 juta, saya harus beli. Saya omong sama Novi bilang untuk apa kok meja TV 20 juta. Ya sudah, satu saat saya diizinkan dapat berkat cukup besar. Saya berpikir ini dana, saya mau beli meja TV. Tapi Tuhan bilang tidak. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selanjutnya ke depan, tiba-tiba ada orang itu telepon sama dia, Pak, ini meja TV yang ini sisa 1 biji saja. Dia menceritakan keajaiban Tuhan, hanya sisa 1 biji saja dan diskon sampai tutup tahun ini hanya 3 juta. Dia bilang, baik saya ke sana, saya tutup. Tuhan tolong. Ya. Keinginan terlalu banyak. Beli TV lagi, saya lupa TV apa. Dia bilang, ya terang sekali. Saya kepingin, Novi bilang untuk apa kok dan lain-lain segalanya semua. Tiba-tiba saya diizinkan. Waktu saya pergi ke Hartono, ini TV harga sekian. Saya mau ambil, Tuhan bilang tidak. Engkau lihat di Shopee. Lihat di Shopee, loh Hartono buka harga sekian, kok di Shopee harga sekian, jauh lebih murah. Wah, langsung dia batal di Hartono, diambil di Shopee. Ya. Tuhan bisa berbuat apa saja kalau kita mau. Ya. Kalau kita ada di dalam jalannya Tuhan, kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan. Maka kita harus perkenalkan nama Tuhan yang dikatakan di dalam ayatnya yang pertama. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan, serukan namanya dan perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan kita perlu menyaksikan keajaiban-keajaiban itu. Itu kan ajaib. Seperti saya bilang, ini kan pekerjaan Tuhan. Harus kita membayar internet ini. Pagi saya tidak pegang. Tetapi habis sesudah itu Tuhan sudah siapkan. Bahkan dia kasih lebih lagi. Dan kita bisa pergi belanja. Coba kalau tidak ada. Bagaimana kita bisa belanja? Inilah keajaiban-keajaiban Tuhan. Kepada orang yang dipilihnya sama Tuhan. Maka itu kita semua ini umat imamat rajani, umat pilihan Allah. Mari kita sudah dipilih sama Tuhan di tahun 2025. Ayo.
Jangan bilang, aduh Daisa, susah dan lain-lain. Tuhan bisa melakukan yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Kalau kita hanya berharap dengan kita punya pendapatan itu saja, memang tidak cukup. Mana bisa cukup? Gaji taruh 5 juta. Yang rajin kasih perpuluhan, kembalikan 500.000. Bayar ini, bayar ini, bayar ini. Mana cukup? Tapi kita melihat gaji 5 juta setiap minggu tetap aksi peduli jalan. Tidak pernah meleset. Karena bisa ada ucapan syukur. Loh, dari mana uang sekarang 5 juta, sepotong uang perpuluhan dan lain-lain. Tadi Pak Toga Sirait ngomong, Pak, nanti minggu depan saya pergi ke kantor pos, saya ambil saya punya. Dia masih ngomong sama Andre, saya sekarang tidak punya uang. Ya. Nanti saya pergi ambil saya punya pensiun, saya kasih sekali ini aksi peduli, habis itu selesai, nanti perpuluhan saya kasihkan sekali. Perpuluhan dia 600.000, 3 juta pensiun, kasih perpuluhan 600.000, setiap minggu tidak pernah bleset aksi peduli, tapi kok masih hidup? Kok masih dicukupkan semua? Betul tak Opung? Kok bisa? Ada orang yang hasilnya besar tapi tidak pernah cukup. Kok aneh? 3 juta tok. Oh, Om dah tahu Pak Toga Sirait. Ya, dia ada simpan emas banyak, tinggal ambil saja. No. Dia bilang istri saya punya emas, saya cari sudah dah tahu ada di mana. Waktu kami ada terkapar di rumah sakit dua-dua lagi ini, mas-masnya dah tahu di mana semua. Dah ada. Jadi dia masih omong sama Andre. Andre, mungkin saya punya aksi peduli, saya utang dulu ya. Nanti saya habis terima saya punya ini saya kasih. Tapi saya pikir-pikir 3 juta kok dia hidup. Itu keajaiban Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan Yesus. Kok dia hidup? Dia harus bayar listrik, dia harus makan, dia harus bayar ini, bayar ini, bayar ini. Saya berpikir keluarganya kasih. Tidak pernah Pak, tidak pernah dikasih. Hanya yang kasih sama dia, Tuhan dicukupkan semuanya. Kadang kita jadi manusia, kita meraba-raba. Bisakah seperti ini? Tapi kita belajar, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kami di gereja 5 roti 2 ikan. Mau harus kasih makan 5.000 orang. Tapi senantiasa berkelebihan terus. Ya memang. Dari mana dasar kami bisa berbuat seperti ini? Tapi kita melihat harus siapkan 5.000 orang setiap hari Tuhan Yesus. Tapi kita ucap syukur kepada Tuhan. Lebih 12 bakul, setiap hari ada kelebihan, setiap hari ada kelebihan, setiap hari yang kita butuhkan ada. Karena apa Bapak Ibu? Kita senantiasa hidup di dalam jalannya seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya masalah. Dia punya memberikan makan orang. Tuhan ini orang sudah lapar Tuhan. Ya, kalau kau tidak kasih makan sama mereka ini bagaimana, suruh pulang. Saya Tuhan bilang tidak harus kasih makan. Ayo kamu punya apa? Datang bocah cili. Ini saya punya 5 ikan kecil-kecil atau roti yang sedikit ini. Tuhan ambil, ucap syukur, diangkatkan ucap syukur. Disyukuri saja. Dan kita lihat pada waktu dibagi, tidak pernah habis. Benar loh, di gereja ini tidak pernah habis loh. Tiap hari itu bagi, setiap hari itu bagi, tidak pernah habis. Benar loh. Ini kadang saya berbicara, ada yang bisa terima. Tapi saya berbicara ini, ada yang tidak bisa terima. Tapi yang saya mau, supaya mari Bapak Ibu. Saudara Alek bilang, Om, gembala sebenarnya bagaimana dia hidup dalam kebenaran pasti turun kepada jemaat. Tapi ada juga jemaat Om yang sampai seperti demikian rupa. Loh kenapa Lek? Iya Om, ada seperti ini. Kenapa? Hidup dalam persungutan. Ketulusan tidak ada dan tidak mau lakukan perintah-perintah Tuhan.
Benar. Saya ini setiap hari seperti dari Yordan ke Galilea. Galilea dia bagi terus ke sungai-sungai yang kecil. Ini bukan ajarkan kemakmuran loh, tidak. Ya, ini saya mau mengajarkan kepada Bapak, hidup ini dalam ketaatan. Hidup ini betul-betul jalankan yang benar. Ya, tapi saya melihat set habis ada, set habis ada, set habis ada. Ada, saya sampai bingung. Ini anak saya yang bagian pegang, dia bingung. Dia bingung. Pak, kok bisa begini, Pak? Dia bingung. Saya bilang ini Tuhan. Keajaiban-keajaiban Tuhan. Karena apa? Saya tidak bilang saya benar. Ya mungkin Papa ada sedikit cocok dengan Tuhan. Papa jalankan. Itu di dalam itu udah kosong loh. Freezer itu penuh terus. Penuh itu freezer terus. Dari mana dasar? Kemarin waktu mereka makan, mereka mau pesan cukyok. Cukyok itu kaki babi. Kaki babi. Saya bilang saya udah makan. Loh opo, ini hauce. Saya bilang saya punya bini tadi pagi sudah bikin sama saya cukyok kaki babi. Pakai rempah-rempah dari Cina. Makanan-makanan yang ada itu yang dari Cina punya. Dimasukkan semua. Tak makan sampai begini. Sudah saya lihat, wah kalau bikin sendiri lain. Ya, Tuhan sudah siapkan semua. Dasar dari mana bisa beli kaki babi? Dasar dari mana? Dasar dari mana? Tolong, jangan berpikir ini saya membuat kepada Bapak Ibu. Saya ajarkan kepada Bapak Ibu, kunci satu. Hidup jadi orang yang benar. Amsal 10 ayat 6, tolong dikeluarkan. Amsal 10 ayatnya yang ke-6. Tolong keluarkan. Berkat ada di atas kepala orang benar. Orang benar. Benar di dalam segala segi hidup. Nah ini kita ajarkan kebenaran ini. Berkat ada di atas kepala orang benar. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Saya senantiasa berbicara kepada jemaat, ayo kita dalam kebenaran, ayo kita berusaha dalam kebenaran. Memang berat Bapak Ibu, itu salibkan daging. Atau istilahnya radio itu yang sedang cerewet, dikatargeokan, dagingnya itu dimatikan. Saya ingat dulu pelajaran tentang dikatargeokan. Saya dapat laporan dari guru sekolah Alkitab Eksan dapat 10. Ya San ya. Maka itu waktu dia dapat 10, dia disuruh naik ke mimbar. Di wisuda. Ya. Bachelor Eksan, Samuel Eksan. Pakai jas, didampingi oleh Leoni di samping. Ya, karena dia mengerti tentang kata beliau, dimatikan kedagingan ini. Dimatikan. Om Yusuf dibilang begini, Bro, Om ini hampir setiap hari dimaki jemaat. Loh kenapa Om? Mereka sekarang ini sudah keluar dari gereja. Habis keluar dari gereja, dia tidak pernah berpikir, Om didik sama mereka sampai sekarang. Pada waktu mereka sudah di atas, mereka keluar dari gereja. Mereka maki sama Om. Itu dosa akhir zaman, dia bilang. Tapi secara manusia sakit. Tapi saya bilang, puji Tuhan, puji Tuhan. Sambut istrinya. Dia bilang, jahat itu orang-orang. Bro kan tahu,
Brur saja macam begini, tahu berterima kasih, mau Natal, mau datang, telepon om, dan lain-lain segala semua. Ini dorang maki, om didik sama mereka. Dulu rumahnya gedek, tidak ada apa-apa. Sekarang sudah punya ini, jalannya angkat kepala. Seperti Raja Uzia, dia bilang. Seperti Raja Uzia, kita lihat. Raja Uzia itu bagaimana? 2 Tawarik 26. 2 Tawarik 26, coba kita lihat Raja Uzia ya. 2 Tawarik 26. Ayatnya yang ketiga. 2 Tawarik 26 ayatnya yang ketiga. Raja Uzia. Semua sudah dapat? Oke. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar. Ini kita lihat masih awal. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidupnya. Zakaria yang mengajarkan supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Itu Raja Uzia dulu. Karena dia takut akan Tuhan, dia senantiasa mencari Tuhan, hidup dalam kebenaran, dia bekerja apa saja, Allah berbuat dia berhasil. Tapi waktu sudah berhasil, kita melihat ayatnya yang ke-16. Ya, ayatnya yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukuman di atas mereka. Mezbah pembakaran ukuman. Berubah setia. Orang itu kalau sudah diangkat, sudah punya kedudukan sedikit, kantongnya sudah mulai terisi, ada pegangan sedikit, sudah mulai berubah setia. Hati-hati. Ini bukan tembak kiri, tembak kanan. Ini kita sadarkan. Dan kita melihat. Dia berubah setia. Apa yang terjadi kita lihat di dalam ayat 19. Tetapi Uzia dengan bokor ukukan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarah itu meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta padanya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Di situ waktu ditegur dia marah. Karena dia berpikir siapa kau? Ya, siapa kau? Marah. Dan diizinkan jadi kusta. 10 orang kusta. Mereka semua susah. Waktu susah jadi kusta, kita tahu orang kusta itu dijauhi orang. Ya, mereka diasingkan. Tidak ada yang mau dekat sama dia. Mereka diizinkan dipermalukan. Itu jadi kusta. Tapi kita lihat. Ada cerita 10 orang kusta. Waktu kusta, orang datang dari jauh. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan bilang engkau pergi ke imam. Ayo sekarang. Dalam perjalanan sampai di imam mereka sudah sembuh. 9. Ya, lari. Tuhan sudah tolong sama mereka. 9 lari. 1 ini tahu diri. Dia tetap datang sama Tuhan. Tuhan bilang kesembuhan dia dapat, tapi keselamatan yang 9 tidak dapat. Kita belajar dari yang 1 ini. Kita belajar, jangan belajar daripada Uzia ini. Raja Uzia. Saya ngomong ini tantangan berat untuk saya. Saya tanya sama Josi, om ini sombong enggak kamu lihat ya? Om tanya, kau jujur Josi? Kau ini kan sekolah Alkitab. Banyak pengertian firman. Dia sudah banyak pengertian firman. Tuhan kasih kau marifat. Om ini sombong enggak? Ya kalau om sombong ini sudah hancur ini rumah Tuhan. Kesetiaan om yang ada terus.
Ya, saya tidak bela sendiri, dia yang ngomong. Andre bagaimana? Ya, Andre, ya baiklah. Kesia, something wrong. Josie yang ngomong, oh, jangan nanti Kesia marah saya. Saya bilang kau harus katakan Matius 5 ayat 37. Ya dikatakannya, tidak dikatakan tidak. Tante bagaimana? Oh tante baik, rendah hati. Vina bagaimana? Oh Vina itu baik. Namanya coming soon. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo. Kalau kita sudah ditolong Tuhan, baru kita berubah. Nanti kita jadi kusta. Satu saat pasti jadi kusta. Ya, arti kusta itu diasingkan sama Tuhan. Dijauhi orang. Orang kalau kita kaya, semua orang pada dekat. Kalau kita kere, orang tidak mau. Kalau kita kaya, semua pada dekat. Tapi kalau kita miskin, orang tidak mau. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, monggo. Ya. Bahkan dikatakan ceritakanlah keajaiban-keajaiban Tuhan. Ya, di dalam ayatnya yang kelima coba. Ayat ini Mazmur 105 ayatnya kelima. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Lakukannya. Dan mujizat-mujizat dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya. Hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Sampai disuruh ingat kepada anak cucu daripada Abraham, Yakub, Ishak. Ingat. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ayo. Kadang kita ini kalau sudah ditolong Tuhan kita lupa. Sudah tidak mau lagi. Kita omong sedikit sudah marah. Tidak mau. Itulah manusia. Katanya Josie. Itulah om manusia dia bilang. Katanya Josie. Tetapi kita ini manusia yang sudah dirubah sama Tuhan. Saya tidak berpanjang. Saya minta pemusik. Singer ayo. Kita